Ya, suaranya lah kamu. Oke, boten makan tak apa-apa. Kalikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Isma Suka, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Negeri 2 Telogo Tunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Kali ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Sajiman SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SDN Negeri 2 Telogo Tunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Selamat pagi Bapak. Bagaimana hari ini? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat ya Bapak ya. Maaf Bapak, untuk kali ini saya ingin waktu sebentar. Kita akan bercakap-cakap tentang kasus yang beliau alami di sekolah SDN Negeri 2. Salah satunya itu adalah kasus yang pernah dihadapi oleh beliau Bapak Sajiman. Itu adalah dalam pengambilan keputusan agar membuat nilai siswa melebihi KKM dalam pengisian rapor. Hal ini agar siswa itu semua naik kelas semua. Kemudian Bapak Sajiman juga khawatir siswanya tidak naik kelas apabila nilainya itu rapotnya di bawah KKM. Gitu Bapak ya. Untuk pertanyaan pertama ini Bapak, terus bagaimana Bapak Sajiman mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Terima kasih Bu Isni yang telah memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan putusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk dalam dilema etika, sedangkan alasan yang tidak masuk sesuai mohon masuk ke dalam bujukan moral. Kemudian ini berarti itu ya, dilema etika itu termasuk tadi di bawah KKM itu termasuk dilema etika dalam bujukan moral gitu Bapak ya, yang sesuai dengan keputusan bersama. Kemudian selama ini bagaimana Bapak Sajiman itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk ini kita di dalam kegiatan mengambil keputusan harus kita koordinasikan, kita musyawarahkan dengan Bapak Ibu yang lebih dekat dengan anak yang lebih tahu. Jadi kita harus musyawarah. Berarti dengan musyawarah. Kemudian Bapak, dalam langkah-langkah prosedur yang nanti bisa Bapak lakukan selama ini apa Bapak? Langkah-langkahnya kita adakan diskusi dengan Bapak Guru untuk mencari pemecahan permasalahan yang kita hadapi. Berarti dengan diskusi dengan Bapak Guru untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Untuk pertanyaan keempat Bapak, hal-hal yang Bapak anggap itu lebih efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Mengenai hal yang dianggap efektif di dalam mengambil keputusan ini, kita ambil tindakan yang preventif untuk sebelum terjadinya permasalahan, kita cegah dengan preventif. Kemudian tantangan yang Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan itu kan pasti ada beberapa tantangan gitu. Tantangan apa yang Bapak rasakan itu Pak? Di dalam menghadapi ini memang kesulitan kita adalah untuk mencari keputusan ini dua dilema, karena ini berhubungan dengan kemanusiaan. Kita kalau tegas
yang ini tidak berkenan. Kalau yang ini bisa menguntungkan dia tapi senang, tapi kita harus mencari keputusan yang lebih baik untuk kedua-duanya. Namanya hidup di komunitas ya, kita harus kerjasama gitu ya. Kemudian Bapak, apakah Bapak Sajiman memiliki sebuah tata kelola atau jadwal nanti dalam proses penyelesaian kasus dilema etika, yaitu dengan langsung menyelesaikan seperti atau tempat atau memiliki jadwal gitu Pak, jadwal untuk menyelesaikan permasalahan atau tata kelola itu dalam bentuk atau prosedur seperti apa? Untuk menyelesaikan ini kita dengan sistem pengelolaan yang kita lakukan secara formal dan informal, dan kita pendekatan secara persorangan maupun secara komunitas. Ini bisa dilakukan secara formal maupun informal. Kita tidak harus kita jadwalkan harus tanggal sekian ya tidak, tapi kita harus mencari waktu yang tepat untuk pasangan. Oh gitu Bapak ya. Oh, berarti tantangannya itu adalah berarti tantangannya itu meliputi formal dan non formal itu ya. Berarti tidak ada jadwal khusus gitu Pak. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam karena kita komunitas di sekolah, ini yang bisa membantu kita di dalam pemeriksaan dilema etika adalah Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang terkait saling bersatu untuk memberikan masukan. Baiklah Bapak, ini adalah untuk pertanyaan yang terakhir ya. Dari semua hal yang disampaikan oleh Bapak Sajiman tadi, pembelajaran apa saja yang Bapak kita petik dalam pengalaman Bapak Sajiman dalam pengambilan etika ini? Di pembelajaran yang kita ambil dari etika ini adalah bahwa kita semua yang kita anggap benar itu memang benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Jadi ada yang mana ini benar tapi belum tentu itu benar, itu karena harus kita lihat dari berbagai sisi. Ya berarti pembelajaran yang diambil semua itu apakah benar itu belum tentu benar, salah itu juga belum tentu salah. Kita harus saling koordinasi dan bekerja sama. Baiklah Bapak, begitu adalah pertanyaan atau kasus dilema etika di SD Negeri 2 Telaga yang Bapak Sajiman alami. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk beliau, karena beliau termasuk orang yang sangat penting di sekolah saya. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan hari ini dalam kasus dilema etika. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bapak Sajiman. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semoga sukses selalu. 8 menit Pak.